kalau ada upaya paksa, pemanggilan atau bahkan penangkapan paksa itu seharusnya tetap mengikuti aturan yang berlaku atau prosedur. Misalnya apa? Diketahui oleh RT RW setempat. Ini sama sekali nggak ada. Jadi begini, mereka mengatakan seharusnya pakai KUHP yang lama, kan begitu. Tetapi secara faktual kami mendapatkan satu fakta yang sangat menukik, bahwa mereka sendiri menggunakan KUHP yang baru dalam surat penangkapan dan penahanan. Insya Allah, dengan bismillah, saya, Dr. Tifa bersama dengan tim advokat pembela Dr. Tifa, insya Allah akan siap ya untuk menghadapi pengadilan yang nanti akan ditentukan, dan bukan di Jakarta Selatan tetapi di Jakarta Timur sebagaimana yang sudah ditetapkan. Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira. Selamat malam, polemik kasus ijazah Presiden ke-7 Jokowi terus bergulir. Kamis besok Dr. Tifa akan hadapi sidang perdana. Sementara rekannya Roy Suryo mengajukan keabsahan penangkapan dalam sidang pra-peradilan. Ada yang menyebut langkah ini sebagai hak konstitusional untuk menguji tindakan penyidik. Ada pula yang menilai upaya ini menjadi salah satu strategi dalam persidangan. Benarkah demikian? Kita akan bahas malam ini. Kami undang yang pertama narasumber kami, tersangka sekaligus peneliti ijazah Jokowi, Roy Suryo. Mas Roy, selamat malam. Siap. Katanya besok itu upaya untuk memperpendek atau memperpanjang. Kayak tongkat pendek bisa panjang. Sudah ada persiapan. Semoga nanti bahasannya juga panjang di headline. Mas Roy, silakan. Dan kami undang kuasa hukum Jokowi, Prof. Firman Panggaribuan. Prof. Firman, selamat malam. Kalau ini ingin memperpanjang atau memperpendek? Secepat mungkin. Secepat mungkin. Silakan, Prof. Ya. Paling ujung ya, Prof. Oke. Terima kasih. Mari, Prof. Dan kami masih menunggu kuasa hukum Roy Suryo, Bang Refli Harun, yang akan segera bergabung bersama kami. Dan sekarang saya undang Sekjen Pradi Bersatu, Ade Darmawan. Selamat malam, Bang Ade. Selamat malam, Mbak Elvira. Oke, kita masih penasaran orang kuatnya siapa. Waduh. Bang Ade, silakan. Kuat adalah Mas Roy. Dan sekarang kami undang kuasa hukum Dr. Tifa, Abdul Al-Katiri. Bang Al-Katiri, selamat malam. Silakan, Bang, bergabung. Ini sudah siap-siap untuk besok sepertinya. Siap. Baik, terima kasih, Bang. Silakan bergabung bersama kami. Dan saya undang penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Selamat malam, Pak Arianto. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Waktunya malam hari ini, silakan Pak Arianto. Pak. Iya, Baik. malam Pak Rena. Siap. Kita nunggu Bang Refli, tapi saya ke Mas Roy terlebih dahulu karena hari Baik. ini sidang pra-peradilan hari ketiga. Ya. Kami melihat bagaimana tadi ditampilkan video Oh ya, yang kemudian dijadikan barang bukti. itu video itu kalau zaman kita sekolah dulu, itu jadi tontonan wajib semua siswa sekolah. Film pengkhianatan G30 SPKI, ya itu video itu tadi, mirip adegannya. Jadi ada adegan rombongan orang masuk, ya belum sampai diizinkan naik aja, belum diizinkan masuk aja udah masuk. Udah minta dibukain pintu, ngebel-ngebel. Kemudian naik ke atas. ART saya baru masuk, driver saya baru masuk, mau masuk kamar udah disuruh dan mereka masuk kamar tidur. Coba Mbak Elvira tiba-tiba di kamar tidurnya didatangi cowok-cowok kayak itu gimana? Ya itulah brutalnya. Dan mereka brutal sembari tidak membawa, tidak membacakan ya, membawanya bawa, ada di map, tapi tidak dibacakan yang namanya surat penangkapan, surat penahanan, dan ternyata di surat penangkapan dan penahanan itu tadi baru terbukti Mbak, bahwa ternyata mereka nggak kompak ini. Jadi yang penyidiknya bawa surat penangkapan dan penahanan dengan KUHP baru, tadi bagian hukumnya kepolisian itu dari Polda Metro Jaya mengatakan itu KUHP lama. Lah kan itu udah nggak cocok. Belum lagi bahwa putusan pengadilan untuk menggeledah ya dari PN Tangerang itu putusan tahun lalu.
Jadi putusan yang lama dibawa lagi. Jadi boncos lah pokoknya, maka itu kita peraperkan. Oke, di video itu juga terlihat ada sempat komunikasi ya dengan tim kuasa hukum. Ya. Dari pihak kepolisian, penyidik saat itu berkomunikasi. Gini, mereka tadi nggak mau berkomunikasi sama sekali. Padahal istri saya udah langsung kontak lawyer ya, kemudian dari lawyer minta bicara, maunya pakai Zoom ya, pakai video call, nggak mau, pokoknya suara aja gitu. Dan harusnya kalau dalam aturan itu kan nunggu dulu sampai lawyernya datang baru saya dibawa. Toh saya bukan teroris, Mbak. Kecuali saya teroris atau apa ya, orang yang harus ditangkap narkoba, harus tangkap malam itu. Yang narkoboy aja santai-santai aja. Yang narkoboy aja katanya bisa ditangkap di PIK, bisa dibawa ke Semarang kok. Gitu. Lah kalau saya kok enggak gitu loh. Artinya saya yang katanya melanggar aturan kok bisa kemudian langsung ditangkap padahal nggak ada aturan yang dilanggar. Oke, saya ke Pak Arianto karena ini yang kemudian sedang diuji di pra-peradilan ya Pak Arianto. Kita melihat bagaimana video tadi ditampilkan pada persidangan. Sebenarnya SOP-nya apakah ada sesuatu yang salah atau Pak Arianto menilai sebenarnya proses yang terjadi adalah hal yang sah-sah saja? Saya tidak bisa mengatakan ya itu salah SOP apa tidak karena saya nggak lihat bagaimana itu yang dilakukan oleh dia. Saya tidak melihat videonya, saya hanya mendengar dari ceritanya Pak Roy kan. Ya itu oke lah kalau memang begitu ya. Yang jelas penyidik itu begitu dipanggil di pra-peradilan kan itu, dia pasti ngomongnya kami sudah sesuai dengan aturan. Iya. Suratnya sudah ada gitu kan. Dan memang menurut setahu saya ya, penyidik itu sebelum tampil di lapangan itu, idealnya dia mempelajari SOP yang benar. Tapi dalam praktek memang kadang-kadang ya tidak pas sesuai dengan apa yang tertulis di situ. Karena apa? Yang di dalam SOP itu tidak tertulis secara detail. Gitu. Yang ditulis secara detail saja kadang-kadang terabaikan. Gitu. Itulah kira-kira pelaksanaan upaya paksa di lapangan itu, terutama untuk penangkapan, penggeledahan, penahanan. Itu ya mungkin dan pengalaman saya itu di lapangan itu anggota ya terkadang memang melakukan tindakan-tindakan yang eksesif gitu ya. Karena apa? Pengalaman dia sebagai contoh aja dulu lagi nih. Saya datang ke lapangan, mimpin operasi sendiri, begitu masuk saya bacakan surat, jangan gitu Dan, langsung aja tangkap. Nah, contohnya kayak gitu. Itu dulu ya itu. Tapi bagi saya yang namanya pra-peradilan ini bagus. Karena apa? Itu bisa untuk kontrol anggota di lapangan apakah sesuai dengan SOP apa tidak. Terima kasih. Itu kan, gitu. Dan kemudian kalau seandainya itu kalah, itu sebagai koreksi nih, kamu kan kalah berarti salah besok tidak diulangi gitu. Kalau makanya dalam ini pra-peradilan ini bagi saya mau menang kalah itu bagi polisi ya, terutama polisi yang tahu hukum itu ya. Itu yang namanya pra-peradilan itu tidak masalah. Karena itu nanti ya putusannya pun hanya begini. Yang dimohonkan kan itu tadi penangkapannya salah. Ya. Penahanannya salah, penggeledahan salah. Nanti putusan dari pra-peradilan itu hakim hanya mengatakan, oh ya ini penangkapannya tidak sah. Berarti batal itu, yang ditangkap suruh lepas. Oh ini penahanannya salah demi hukum. Berarti putusannya adalah yang ditahan suruh lepas. Oh itu penggeledahannya salah. Berarti barangnya harus dikembalikan. Itu putusan pengadilan nanti akhirnya cuma kayak gitu selama 7 hari besok ini gitu Bu. Oke, tapi kan posisinya Mas Roy tidak ditahan saat ini. Kemudian nah itulah makanya saya bilang implikasinya kalau kemudian putusannya kayak gitu kan. Ini nanti penangkapannya batal demi hukum berarti harus dilepas. Penahanannya salah berarti dia tanahnya harus keluarkan dari tahanan. Penggeledahannya salah berarti barangnya harus kembalikan. Kan tidak ada ini semua. Sudah lewat semua. Itulah ya kenyataannya kayak gitu. Makanya bagi Pak saya ya sebagai pengamat ya tidak ada masalah apa-apa. Ya nanti besok seandainya kalah itu ya sebagai koreksi supaya polisi lain kali jangan gitu lagi lah. Oke, baik. Itu kira-kira gitu. Saya ke Mas Roy. Tujuannya mengajukan jadi karena hasilnya juga implikasinya tidak ada. Oh ada dong. Jadi artinya ini sebagai koreksi supaya kasus serupa itu tidak hanya terjadi tidak terjadi lagi pada orang lain. Cukup yang terakhir itu pada saya, pada Roy Suryo, tidak terjadi pada masyarakat Indonesia. Mungkin masyarakat Indonesia udah banyak kejadian kayak gitu. Pak Arianto tadi juga ngakui, terima kasih Pak. Jadi udah banyak tiba-tiba ditangkap, diseret, maka kita banyak tuh melihat kejadian kayak gitu. Ya di acara-acara CNN juga banyak kayak gitu. Nah mungkin mereka tidak seberani atau tidak senekat kalau kata orang
tidak senekat saya untuk mengajukan praper gitu ya. Tapi kalau saya ajukan karena benar, nothing tulus bagi saya. Ajukan itu. Kalah menang nggak ada soal, yang penting koreksi bagus bagi kepolisian. Sekaligus hari ini selamat ulang tahun Bayangkara ya, ke-80 ya. Moga-moga apa yang kami lakukan ini itu bisa menjadi koreksi juga bagi kepolisian. Jadi menang kalah nggak soal bagi saya. Ya yang penting apa? Orang tahu bahwa adegan seperti G30 itu benar-benar adegan itu loh. Mau mandi aja saya nggak boleh. Mau cuci muka nggak. Padahal ketika mau mandi itu jawaban saya persis seperti di film itu. Prof Firman kalau lihat film G13 pasti apal adegan itu. Saya mandi dulu gitu. Oh nggak usah mandi. Minimal cuci muka toh gitu. Itu ada adegan itu. Nanti adik-adik silahkan nonton film G13. Itu ada adegan. Nggak boleh. Mau pakai ganti celana nggak boleh. Untung saya beberapa jam sebelum kan sholat subuh ya 4:30 itu. Udah pakai baju yang ya agak minimal lah gitu. Agak lumayan. Kalau enggak, kalau saya cuma pakai kaos kan repot. Apalagi kalau saya gambarnya Jokowi kan repot lagi nanti. Ya, ketika di bawah gitu kan lucu. Jadi enggak, untungnya udah bagus. Tapi mau pakai sepatu aja nggak boleh. Jadi untungnya di tangga itu ada sepatu. Jadi bisa lihat di situ dan itu bisa catatan. Nah nantinya prosedur-prosedur yang mungkin kurang tepat kita koreksi. Contohnya soal surat tadi. Soal putusan pengadilan yang ternyata itu putusan tanggal 13 November tahun 2025. Tahun lalu dipakai lagi. Kopas di situ. Satu lagi, ini buat teman, ini nggak apa-apa, ini koreksi untuk kita semua. Di dalam surat menangkap itu ada juga untuk diperiksa, untuk ditahan dalam waktu 1 kali 24 jam. Lah padahal itu udah nggak ada, itu sudah P21. Sudah habis pemeriksaannya. Kok tiba-tiba harus diperiksa dalam 1 kali 24 jam. Berarti itu apa? Ada keterangan yang palsu juga dalam surat itu. Itu saya yakin itu hanya kopas. Dan itu sering terjadi. Kadang-kadang kita di BAP aja, ya itu sering. Di BAP, saya pernah di BAP sudah selesai, sudah di print banyak. Agama Islam Protestan. Ini apa kok Islam Protestan ini gitu? Koreksi. Sehingga koreksinya banyak menurut Mas Roy. Iya. Mas Roy, kalau dia mengatakan bahwa ini hanya sekedar mengulur waktu menunda persidangan, komentar Mas Roy? Enggak ada lah. Kan kayak tongkat saya tadi, bisa pendek, bisa panjang. Enggak lah, enggak ada ulur-uluran. Kalau Mas Roy ingin? Kalau saya inginnya memang semua itu dengan cepat. Tapi kan enggak apa-apa. Cepat kalau tiba-tiba nanti cepat, di tengah jalan ditemukan pelanggaran, kan malah malu. Ya kan, ada daripada malunya di belakang, malunya di depan aja. Jadi nanti yang tidak beres itu, ya nanti ada Bang Refli sudah datang. Kita koreksi itu yang salah-salah itu dulu. Dikoreksi dulu dan menurut KUHAP yang baru, peradilan pokoknya itu harus nunggu pra-peradilannya. Gitu, harus tunggu dulu. Ketika sudah ada putusan baru bisa masuk ke pokok Betul. ya. Oke. Prof, kalau Anda melihat kasus ini sendiri, ini ada 2 ya. Besok sidang perdana Dr. Tifa dan saat ini masih ada pra-peradilan. Kuasa hukum dari Pak Jokowi melihat ini menjadi salah satu bagian dari strategi atau sebenarnya tidak ada masalah sama sekali? Ya, terima kasih, selamat malam ya semua. Jadi dari kami tentu kan yang dilakukan itu kan adalah upaya-upaya. Dan kami pikir ya boleh-boleh saja kan. Hanya kalau saya ingin mengomentarin, benar itu adalah haknya Mas Roy. Tapi apakah penyidik melakukan kesalahan sebagainya kan nanti akan berproses. Tapi kalau yang saya lihat adalah memang penyidik mungkin pada saat itu sangat teknis sekali. Sehingga memang ya namanya teknis, namanya ingin memastikan, kan sudah berkoordinasi, sudah P21, ingin memastikan dilimpah mungkin dari Senin kan gitu. Sehingga beliau melihat, wah harus ada kepastian nih, jangan sampai nanti pada saat hari H jam J gitu ya, ternyata susah. Karena kan memang ini kan disorot terus kan gitu. Tapi yang saya lihat adalah, apa yang diberikan kepada Mas Roy dan Bu Tifa, itu sebaik-baiknya adalah yang pelayanan terbaik. Kenapa? Ternyata diperiksa kesehatannya. Setelah diperiksa kesehatannya, dikatakan harus dirawat, diberikan. Saya malah melihatnya dalam sejarah tidak pernah seperti ini. Saya melihatnya seperti itu. Makanya saya mencoba mengambil sisi yang lebih baiknya. Kenapa? Ada nanti bagian-bagian yang perlu diperbaiki ya silakan. Tetapi saya juga harus mengapresiasi yang dilakukan oleh penyidik luar biasa. Dimasukkan ke dalam ruang peristirahatan. Saya dengar pada waktu di media diberikan ketenangan ya, dan sebagainya. Karena memang saya lihat semurninya adalah mereka ingin memastikan pada waktu hari Senin itu terlaksana dengan baik. Tidak ada pergeseran dan sebagainya sehingga ada permasalahan baru seperti itu. Jadi ya silakan Mas Roy melakukan upaya, Bu Tifa di besok hari tanggal 2 sudah mulai sidang awal. Saya pikir kami dari tim Pak Jokowi mencermati, melihat yang penting kita fokus kepada persoalannya dan tentu kita akan menyampaikan hal-hal yang ya bagaimana ini cepat. Karena saya pikir Pak Jokowi dari awal mengatakan saya sangat menyayangkan. Jadi saya pikir
Dari situ udah kelihatan bahwa Pak Jokowi sebenarnya nggak menginginkan ini. Ada mekanisme kebenaran, teman-teman dari saudara-saudara kita yang lainnya, Pak Egy, Pak Damai, Hari Lubis, kemudian Pak Rismond, yang menyampaikan ada kebenaran, diberikan. Artinya mau ngasih tahu, bisa saja nanti kebenaran-kebenaran lain timbul ke depan. Kemarin saya satu media sama Bu Tifa, mungkin hari ini katanya Bu Tifa live ya. Ya, nanti akan Zoom. Disampaikan bahwa saya nggak pernah ngomong loh, itu 99,9%, Pak Roy minum. Nah, jadi maksud saya, kita diperlihatkan nanti kok. Kalau memang ternyata tidak seperti itu, kan tidak masalah. Karena Pak Roy itu, Pak Jokowi itu melaporkan atau mengadukan itu adalah peristiwa. Saya berkali-kali peristiwa di mana ada masalah ITE. Jadi memang pasalnya seperti itu. Kalau nanti diperiksa dan sebagainya, dibagi dua ada strategi. Saya dengar juga beberapa kali di dalam media, ini strategi dan sebagainya. Saya pikir ya nggak apa-apa. Kita tidak ada kepentingan untuk hal-hal yang intimidatif, tidak ada. Dari awal jelas itu. Dibuktikan apa? Datang orang ke Solo, tidak perlu mengatakan minta maaf, hanya mengatakan situasi-situasi, dikasih. Itu membuktikan bahwa sebenarnya nggak ada masalah. Nanti mau ke depan seperti apa, nggak ada masalah. Yang penting Pak Jokowi didengar keterangannya, nanti UGM memberikan otoritas daripada pemerintah memberikan pernyataannya, penyidik memberikan pernyataannya, puslapor maksud saya, kemudian ya udah. Kalau nanti bagaimana hasilnya bagaimana ya kita lihat nanti. Makanya kan dibagi dan dua nih. Pak Jokowi akan hadir di persidangan Mas Roy dan Dr. Tifa. Beliau menyampaikan, ya saya kasih masukan. Beliau menyampaikan mau 1 kali, mau 2 kali beliau hadir. Dan tentu harus ada mekanisme. Supaya jangan digoreng-goreng, wah mekanisme ini. Tentu harus ada keamanan. Karena kita nggak tahu ya, kalau ada orang-orang secara emosional, tidak rasional lagi kan berbahaya juga. Apakah nanti ada clearance dan sebagainya. Jangan nanti digoreng-goreng lagi. Wah kalau yang datang ini kenapa begini? Ya tentulah. Berarti Pak Jokowi akan hadir di kedua persidangan? Ya saya bilang hadir. Karena pasti timeline-nya akan berbeda kan, Dr. Tifa dan Mas Roy? Masalah itu mekanisme di pengadilan. Kenapa? Bisa saja Mas Roy kan minggu depan selesai rapid, kira-kira gitu. Kemudian Bu Tifa baru. Kemudian nanti mungkin bisa saja dijadwalkan bersamaan. Kami melihatnya yang penting adalah efektivitasnya. Yang dikejar-kejar sama teman-teman saudara-saudaraku ini adalah Pak Jokowi menunjukkan dan dia akan berikan itu. Artinya buat saya apa? Yang diminta dikasih semua. Dan harapannya persidangannya pada saat menghadirkan Pak Jokowi itu bisa harapan di kami satu persidangan. Supaya apa? Supaya efektif. Prof, kita harus jeda dulu. Silakan. Prof. Kita harus jeda dulu dan saya menyapa juga sudah hadir bersama kami. Bang Refli. Silakan bergabung Bang Refli Harun, kuasa hukum dari Mas Roy Suryo. Silakan. 10 menit saya nunggu. Silakan. Masih panjang waktu kita. Tidak dilirik oleh Elvira saya. Saya sapa juga Dr. Tifa sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat malam. Assalamualaikum Dr. Tifa. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita nanti akan berbincang ya Dr. Tifa usai jeda, tetap bersama kami di Head to Head with Elvira.